Sejak musim 2024-2025 berakhir, Lamine Yamal banyak mendapat sorotan. Terkini, pesta ulang tahun ke-18 bintang muda Barcelona itu mendapat banyak perhatian. Ada dugaan pelecehan yang melibatkan model serta orang-orang mini di dalam pesta tersebut. Serangan terhadap Yamal tampak makin masif begitu musim berakhir. Semua orang tampaknya berusaha menyorot aktivitas pemain timnas Spanyol itu, bahkan sampai di luar lapangan. Lantas, kenapa Yamal banyak diserang akhir-akhir ini? Apakah tuduhan-tuduhan yang dialamatkan padanya tepat sasaran? Starting 11 Moment kali ini coba menguak alasan dibalik masifnya serangan terhadap Lamine Yamal akhir-akhir ini. Simak selengkapnya. Lamine Yamal tak bisa dipungkiri merupakan fenomena langka di dunia sepak bola. Di usianya yang baru mencapai 17 tahun, Yamal telah mencatatkan prestasi yang bahkan sulit diraih oleh pemain senior sekalipun. Bersama dengan Barcelona, ia menjadi starter reguler di bawah asuhan Hansi Flick. Tampil dalam 55 pertandingan musim 2024-2025, Yamal sajikan kontribusi luar biasa dengan 18 gol dan 25 assist. Ia juga berhasil meraih penghargaan seperti La Liga U23 Player of the Season, masuk tim terbaik La Liga, serta memecahkan rekor pemain termuda yang mencetak assist di Liga Champions. Di level internasional, kiprahnya bersama timnas Spanyol juga tak kalah memukau. Ia menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah timnas dan mencatatkan rekor sebagai pemain termuda yang tampil dan mencetak gol di Piala Eropa. Pada Euro 2024, Yamal mencetak gol spektakuler di semifinal dan memberikan kontribusi besar hingga Spanyol menjadi juara. Tak hanya itu, ia juga menjadi pemain termuda yang mencetak brace di Nations League saat menghadapi Prancis di usia 17 tahun. Melihat pencapaiannya yang luar biasa pada usia yang sangat muda, Lamine Yamal memang layak disebut sebagai wonderkid langka. Fenomena sejati yang sangat jarang ditemukan di era modern sepak bola. Sayangnya, terlepas dari statusnya sebagai wonderkid langka dan prestasi luar biasa di lapangan, Lamine Yamal ternyata justru kerap jadi sorotan publik akibat serangkaian ulahnya yang dinilai kontroversial. Berbagai tindakan dan keputusan pribadinya dianggap tidak pantas, bahkan memicu kecaman dari tokoh publik, organisasi disabilitas, hingga pemerintah Spanyol. Salah satu kontroversi yang terbaru adalah pesta ulang tahun ke-18 Yamal yang bertema Mafia Italia. Digelar secara mewah di kapal pesiar dan villa eksklusif, pesta ini menampilkan dekorasi serba glamor, pengamanan dengan drone, serta kehadiran para influencer dan pesepak bola ternama. Namun alih-alih dianggap menyenangkan, pesta tersebut ternyata malah memicu reaksi keras. Salah satu penyebabnya adalah karena Yamal mempekerjakan entertainer dengan sindrom dwarfisme sebagai hiburan. Tindakan ini dikecam keras oleh EDII dan Lembaga Perlindungan Disabilitas Spanyol yang menilai acara itu merendahkan martabat penyandang disabilitas. Tak hanya itu, Yamal juga mendapatkan kesaksian dari model Spanyol Claudia Calvo yang menyebut bahwa pesta tersebut mungkin mengandung hal-hal tidak senonoh. Sebab Calvo mengaku sendiri bahwa ia juga diundang dan malah diminta untuk membawa perempuan pirang dengan badan seksi. Dengan rentetan masalah ini, Yamal pun jelas menuai banyak kecaman. Banyak yang menilai ia belum cukup dewasa untuk menghadapi sorotan publik sebesar itu, dan menyebut sikapnya sebagai tidak sopan dan tidak pantas. Meski Lamine Yamal sempat menjadi sasaran kecaman akibat berbagai kontroversi yang menyeruak, terutama setelah ulang tahunnya ke-18. Ternyata sebagian besar tuduhan tersebut tidak berdasar atau dibesar-besarkan oleh publik dan media. Sejumlah klarifikasi dari pihak terkait pun menunjukkan bahwa banyak isu yang mencuat hanyalah rumor dari haters atau pemberitaan sepihak yang belum terbukti kebenarannya. Salah satu tuduhan awal muncul dari hubungan Yamal dengan model dewasa Fati Vazquez.
Tuduhan ini mencuat setelah keduanya dikabarkan terlibat dalam chat pribadi yang tidak senonoh. Namun, Fatih sendiri sudah memberikan klarifikasi bahwa hubungannya dengan Yamal hanya sebatas teman dan tidak ada yang bersifat seksual atau melanggar hukum. Ia bahkan menjadi korban cyberbullying dan mempertimbangkan jalur hukum terhadap mereka yang menyebarkan fitnah. Kontroversi paling besar kemudian datang dari pesta ulang tahun Yamal ke-18 yang menghadirkan entertainer dengan dwarfisme. Organisasi EDEE menilai ini sebagai bentuk eksploitasi dan langsung melibatkan Kementerian Sosial Spanyol dalam penyelidikan. Namun para entertainer yang hadir justru membela Yamal. Mereka menyatakan bahwa acara berjalan penuh hormat, legal, dan tidak ada unsur penghinaan. Salah satu dari mereka bahkan secara terbuka mengatakan bahwa reaksi publik terlalu berlebihan hanya karena yang mengadakan pesta adalah sosok populer seperti Yamal. Selain itu muncul klaim dari model bernama Claudia Calvo yang menyebut ada tawaran tak senonoh agar dirinya dan beberapa wanita lainnya hadir ke pesta dengan bayaran tinggi dan kriteria fisik tertentu. Namun klaim ini hanya berasal dari Calvo sendiri tanpa adanya bukti konkret atau pengakuan dari pihak Yamal. Calvo pun akhirnya meminta maaf dan menyebut bahwa dirinya hanya mengatakan apa yang dia tahu tanpa berniat menuduh sama sekali. Menanggapi semua isu ini, pengacara Miguel Galan pun juga menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dari pihak Yamal. Semua yang terlibat dalam pesta adalah pekerja legal dan tidak ada indikasi eksploitasi atau diskriminasi. Meski begitu, akibat dari kontroversi yang terlanjur membesar, EDII diduga kuat masih tetap melanjutkan penyelidikan. Mereka masih mencurigai adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Disabilitas di Spanyol. Artinya, kasus ini belum sepenuhnya selesai dan Lamine Yamal masih berada di bawah pengawasan hukum. Meskipun sejauh ini tidak ditemukan bukti konkret adanya pelanggaran. Pada akhirnya, dari seluruh rangkaian kontroversi yang menyeret nama Lamine Yamal, kita belajar bahwa tidak semua yang kita dengar adalah kebenaran. Tuduhan demi tuduhan yang sempat mengguncang citranya ternyata tidak berdiri di atas fakta yang solid. Justru jika dilihat dari keterangan berbagai pihak yang terlibat langsung, Yamal lebih pantas disebut sebagai korban daripada pelaku. Korban dari ujaran kebencian, asumsi sembrono, dan permainan opini publik yang dikerahkan oleh rasa iri dan sensasi. Yamal yang masih berusia sangat muda dan telah mengukir sejarah luar biasa dalam karirnya adalah sosok langka yang hanya sesekali muncul dalam dunia sepak bola. Wajar jika banyak mata memandanginya, tapi sayangnya tidak semua pandangan datang dengan niat baik. Karena tidak ada celah untuk menjatuhkannya lewat prestasi atau data statistik, maka jalan yang diambil sebagian pihak adalah dengan memanfaatkan isu sosial yang lebih sensitif dan emosional. Tuduhan terhadap pesta ulang tahunnya, hubungan pribadinya hingga gaya hidupnya semuanya diarahkan untuk merusak nama baik yang telah ia bangun sejak dini. Tak hanya itu, muncul pula indikasi bahwa beberapa pihak mungkin mencoba mencari ketenaran dari sorotan terhadap Yamal. Contohnya adalah model yang mengklaim mendapat undangan ke pestanya. Klaim yang sampai kini tidak terbukti dan tak pernah dikonfirmasi oleh pihak Yamal. Sikap seperti ini hanya memperjelas bahwa ketenaran Yamal bukan hanya sebuah berkah, tetapi juga menjadi sasaran empuk bagi mereka yang ingin menumpang tenar. Terlepas dari segala klarifikasi dan pembelaan yang telah muncul, kita juga perlu menyadari bahwa Lamine Yamal sebaik dan sehebat apapun dia di lapangan, tetaplah seorang pemuda berusia belasan tahun. Ia bukan sosok yang sempurna. Seperti anak muda pada umumnya, ia mungkin akan melakukan kesalahan. Dan itu adalah hal yang wajar. Justru hal ini pula yang menjadi perhatian para legenda dunia sepak bola terhadap dirinya. Lionel Messi, salah satu sosok panutan di Barcelona, pernah menyampaikan bahwa Yamal adalah pemain luar biasa dengan bakat alam yang mengagumkan. Namun Messi juga mengingatkan bahwa menjaga fokus adalah hal yang krusial. Ia menyarankan agar Yamal tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak penting di luar sepak bola. Karena di usia seperti itu, godaan bisa datang dari mana saja. Di lain sisi, Cristiano Ronaldo juga pernah memberikan pandangannya. Ia menyebut bahwa Yamal adalah pemain muda yang hebat dan menjanjikan, tapi meminta agar media jangan terlalu membebani atau menyoroti setiap aspek kehidupan Yamal. Ronaldo percaya bahwa seorang wonderkid juga butuh ruang untuk tumbuh tanpa tekanan berlebihan dari luar.
Dari sini kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa sehebat apapun seseorang, ia tetap manusia. Bahwa meskipun Yamal mungkin akan membuat kesalahan, bukan berarti semua kesalahan itu harus dijadikan konsumsi publik, apalagi dimanfaatkan untuk menjatuhkan reputasinya. Tidak semua sorotan layak diberi ruang, dan tidak semua yang tampak buruk harus dijadikan ajang untuk ikut terkenal. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Lamine Yamal yang banyak menuai kecaman di usianya yang ke-18 tahun. Bagaimana menurut kalian? Apakah Yamal memang seburuk itu sampai harus dikecam ke sana kemari? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.